Tes tes 1 2 3 Jaramen. Salam dari Timor Leste. Nanti pemerannya pakai nama Jopat. Terima kasih sudah mengisi waktu istirahat kami. Oke siap Brad. Sans. Ih sama namanya. Hadir Bradku. Request nama Sandi dari Sidoarjo Buduran. Semoga panjang umur dan rezeki melimpah Bradku. Amin, amin. Makasih ya Brad, doa yang sama untuk Brad dan keluarga, oke? Nah, sebuah film action terbaru tentang seorang agen rahasia yang kembali karena ada sebuah misi yang sangat-sangat penting demi keamanan negara. Wah, kalian-kalian yang suka adrenalin pasti doyan deh. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas! Mantap! Film dibuka dengan dipertontonkan sebuah kelompok bersenjata lagi berada di Dubai untuk menyelidiki kelompok para pemberontak. Mereka masuk ke markas untuk mencuri data penting mengenai rencana penyerangan. Tanpa disadari, keberadaan mereka ternyata telah diketahui hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga mereka terus berusaha menahan serangan dan membagi tugas agar data penting itu bisa diamankan. Secepat mungkin mereka mencoba mengumpulkan data penting, tapi sayangnya pimpinan dari kelompok pemberontak itu berhasil menghentikan mereka. Is he listening? Dan inilah Jack Ryan Ghost War. Scene berpindah di mana kita dikenalkan dengan seorang mantan agen CIA bernama Jack Ryan. Terlihat Ryan lagi olahraga pagi dan hidup jauh lebih tenang dibanding saat menjadi agen CIA. Tapi hari yang tenang malah berubah menjadi menegangkan saat Ryan diikuti oleh kelompok misterius. Ryan berusaha kabur tapi mereka terus mengejar, membuat Ryan terpojok dan bisa ditangkap. Ternyata mereka adalah agen CIA yang mengajak Ryan untuk kembali bergabung karena ada sebuah misi yang sangat-sangat penting. Setelah itu Ryan bicara dengan wakil direktur CIA yang kita panggil dia Jopat lah ya, requestan dari Embrad kita yang ini. Ryan sampai memberitahu kantor bahwa dia telah diculik karena Ryan yakin pertemuan ini gak akan sebentar, apalagi Ryan ditawari untuk menjalankan sebuah misi. Ryan diberitahu bahwa dia diminta pergi ke Dubai untuk menemui seorang mata-mata yang ingin memberikan sebuah informasi pada Jopat. Oh shit, look who it is. Oh. Di tengah itu datanglah seorang agen CIA bernama Mike yang ditugaskan menemani Ryan. Jopat sangat yakin misi tersebut akan berjalan lancar karena akan dilakukan oleh para agen terbaik. Tapi Ryan merasa heran padahal dia sama sekali belum menerima tawaran itu. Meskipun pada akhirnya Ryan terpaksa kembali menjalankan misi dari CIA. Setibanya di Dubai, Ryan terlebih dulu menghadiri meeting bersama para petinggi Uni Emirates Arab membahas investasi internasional karena mereka akan banyak invest di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Mereka sedikit khawatir karena pasar saham Indonesia saat ini lagi gak baik akibat Presiden Indonesia fokus pada program kerja yang kurang memberikan dampak ekonomi. Go meet a guy. Nope. It's never about just meeting a guy. We talked about. Setelah itu Ryan bersama Mike mulai mencari mata-mata yang akan memberikan informasi pada Jopat. Tapi Ryan sedikit kesal karena Mike malah ingin bersenang-senang bukan fokus pada tugas. Mike berkata jika Ryan harus sedikit lebih rileks dan menjalankan misi ini sambil liburan, apalagi Mike hanya diminta mengawasinya. Gak lama Ryan naik ke sebuah kapal karena menurut informasi orang yang dicari ada di sana. Dari kejauhan mata-mata yang dicari bernama Nigel terlihat dan Ryan mulai mengikutinya. Dikarenakan lengah Ryan ditodong pisau dari belakang oleh Nigel menanyakan apa tujuannya. Ryan berkata bahwa dia diutus oleh Jopat tapi sayang Nigel gak percaya begitu aja.
Kemudian Nigel lari ke atap kapal sambil terus menodongkan senjata pada Ryan. Ryan mencoba menenangkan karena dia adalah orang utusan Jopat dan akan membantu Nigel. Tampak Nigel sangat ketakutan dan memberikan sesuatu. Nigel memberitahu jika Jopat harus segera mendapat bantuan. Tentu Ryan bingung dengan apa yang dimaksud dan kemudian secara mengejutkan Nigel diserang oleh orang misterius dan tiba-tiba muncul seorang agen MI6 bernama Merlo menodongkan senjata pada Ryan. Ryan merasa dijebak dan saat Merlo lengah, Ryan melarikan diri dan naik ke atas kapal orang yang tadi menghabisi Nigel. Dengan sekuat tenaga Ryan terus menghajar orang itu sambil menyeimbangkan badan karena bertarung di atas perahu kecil. Ryan berusaha mengendalikan kapal, membuat dia diserang, tapi usaha itu berhasil dan Ryan bisa membalikan keadaan. Ryan memaksa orang itu mengaku siapa yang memerintahkannya, tapi secara mengejutkan ada sniper yang menghabisi orang itu. Galama Ryan dijemput oleh Mike mengajak melarikan diri, tapi sayang mereka keburu ditahan oleh Merlo. Suasana menjadi menegangkan dan polisi datang hingga mereka pun pergi ke tempat persembunyian Merlo. God damn it, Jack. Pada keesokan hari, Jopat merasa khawatir karena belum mendapat kabar dari Ryan. Tiba-tiba Jopat menerima paket berisi dokumen yang dinamai Starling. Di tengah itu Jopat dihubungi oleh pimpinan pemberontak yaitu Liam yang di awal film tadi menggagalkan rencana pencurian data penting milik pemberontak. Ternyata Liam udah tahu jika Jopat mengirimkan orang untuk menerima sesuatu dari Nigel. Liam meminta Jopat menyerahkan orang itu yang gak lain dan gak bukan yaitu Ryan karena jika tidak Liam akan menghabisinya. Dari situ kita mendapatkan fakta jika Liam merupakan teman dekat Jopat saat di pasukan khusus Amerika dan kini malah menjadi komplotan teroris yang berencana menghancurkan pemerintah. Sementara itu Ryan dan Mike ditahan oleh Merlo karena mereka sama sekali belum saling mengenal. Ryan diajak bicara empat mata oleh Merlo karena kepolisian Dubai lagi mencari mereka. Seketika Ryan menuduh Merlo telah menembak Nigel, tapi Merlo langsung membantah karena senapan yang digunakan jauh berbeda. I heard you were smarter than this. Kemudian Merlo menunjukkan foto Jopat bersama temannya dan bertanya kenapa Ryan mau diberikan misi. Merlo juga memberitahu mengenai masa lalu Jopat yang diturunkan jabatannya akibat kejahatan di masa lalu saat berada di pasukan khusus. Merlo juga menjelaskan jika Jopat dan Nigel dulu ditugaskan membuat operasi rahasia yang dikenal dengan nama Starling dan telah menewaskan banyak orang meskipun Jopat tetap bertanggung jawab. This is the man Greer killed. Mendengar cerita itu Ryan merasa bahwa dia gak tahu banyak tentang Jopat dan malah agen dari MI6 yang lebih tahu. Ryan berkata jika dia hanya ditugaskan untuk mengambil sesuatu dari Nigel, tapi sayang semalam Nigel gak memberikan apapun. Dikarenakan Ryan kini menjadi incaran polisi, akhirnya Merlo meminta Ryan bekerja untuknya dan pergi ke Inggris agar lebih aman. You work for me. Beberapa waktu kemudian, Ryan, Mike, dan Merlo tiba di Inggris bertemu dengan agen MI6 lain yang kita panggil aja dia Sandy lah ya. Requestan dari embrat kita yang ini, mereka dibawa ke markas MI6 karena Jopat juga telah diminta datang agar Ryan bisa bertanya apa yang sebenarnya Jopat sembunyikan. Dalam perjalanan, Sandy menanyakan apa yang sebenarnya Merlo lakukan. Dengan tenang Merlo menjelaskan bahwa dia hanya memastikan keselamatan Nigel, tapi sayang malah tewas. Merlo menjadi curiga pada Jopat karena hanya dia orang yang ada hubungannya dengan operasi rahasia Starling. Diketahui Starling merupakan operasi rahasia atau Black Ops, gabungan antara MI6 dan CIA yang dibentuk setelah peristiwa World Trade Center atau WTC bertujuan untuk menumpas para teroris. Setibanya di markas MI6, Ryan langsung menemui Jopat, mengungkapkan bahwa selama ini Ryan banyak gak tahu tentang Jopat. Selain itu Jopat juga telah tega mengirim Ryan dan membahayakan keselamatannya, tapi Ryan tahu apa tujuan dari itu semua. Kemudian Jopat menunjukkan dokumen berisi orang-orang yang kemarin tewas saat di Dubai yang ternyata merupakan mantan anggota CIA dan MI6. Running them both. But I thought Starling was dead. It was.
Jopat menjelaskan jika Layem telah mengaktifkan kembali operasi rahasia itu, tapi perlu bukti kuat untuk menangkapnya. Terjadi cekcok di antara mereka karena Ryan menuduh jika Jopat juga terlibat karena punya dosa di masa lalu, meskipun sekarang gak terlibat langsung dalam operasi Starling. Dari sana Jopat dan Ryan meeting dengan agen MI6 menanyakan apa yang Ryan dapatkan saat bertemu dengan Nigel. Ryan terlihat kebingungan karena Nigel gak memberikan apapun dan itu menjadi pertanyaan besar apa yang direncanakan dalam operasi Starling. It was partially damaged, but Claudia managed to recover a few elements. Kemudian hacker dari MI6 menunjukkan data yang telah dia dapatkan dari HP pembunuh Nigel yang ternyata berisi banyak sekali informasi yang sangat penting. Melihat itu Jopat gak menyangka jika operasi Starling ternyata kembali menarget Tower Bridge untuk dihancurkan. Jopat pun meminta direktur CIA bernama Elizabeth agar datang ke Inggris demi menghentikan operasi berbahaya itu. Beberapa saat kemudian Jopat bercerita pada Elizabeth jika dulu Black Ops Starling berhasil menangkap pasukan militer Pakistan yang telah lama menarget kota London, tapi saat akan diinterogasi orang itu malah tewas dan gak mendapat informasi apapun. Puluhan tahun udah berlalu, Jopat mengira operasi Starling udah dihentikan, tapi ternyata diam-diam Layem mengaktifkan kembali. Jopat menduga jika Layem melakukan itu karena ada motif sakit hati karena merasa dihianati oleh MI6 dan juga CIA. Di lain sisi, Ryan, Marlowe, dan beberapa polisi lagi mengintai rumah kaki tangan Layem. Terlihat Ryan dan Marlowe mencoba saling mengenal, tapi keduanya tetap punya batasan dan berusaha gak percaya satu sama lain. Hal itu dikarenakan dalam dunia intelijen, siapa aja bisa dengan mudah menjadi kawan, bahkan pengkhianat. Gak lama anak buah Layem terlihat mulai meninggalkan apartemen, lalu Mike mulai mengikutinya. Sementara itu Ryan, Marlowe, dan para polisi mulai mendekat ke apartemen yang diduga menjadi tempat persembunyian. Dengan hati-hati mereka mendobrak pintu mencari apa aja yang ada di sana dan mereka menemukan tumpukan bom yang cukup kuat untuk meledakkan Tower Bridge. Akhirnya Mike berhasil menangkap anak buah Layem lalu membawanya ke apartemen untuk diinterogasi. Di tengah itu Ryan dihubungi Jopat memberitahu jika Elizabeth telah tiba di London lalu menanyakan apa yang telah Ryan temukan. Ryan berkata jika dugaan Jopat selama ini benar meskipun belum ditemukan peta Tower Bridge yang menjadi target serangan. Okay, listen, the meeting just finished. I'll take right back to the embassy. Di saat yang sama Marlowe juga dihubungi oleh Sandy, membuat Ryan sedikit curiga karena ada bahasan membiarkan seseorang tanpa pengamanan. Ryan sedikit menjauh dan punya kecurigaan jika semua ini adalah bagian dari rencana Layem membiarkan petinggi CIA berada di Inggris tanpa pengamanan yang ketat. Mendengar hal itu, Jopat sangat terkejut lalu melihat ke arah Elizabeth dan kemudian Ryan mengajak Mike segera pergi menuju kantor MI6 dan Marlowe juga ikut karena ingin tahu apa yang terjadi. Mereka menjadi saling curiga karena ledakan tersebut terjadi tepat setelah Marlowe dihubungi oleh Sandy. Sementara itu Jopat terbangun dan bersedih menyadari Elizabeth telah tewas. Dari kejauhan Jopat menyadari jika dari tadi sebenarnya Layem ada di sana dan bisa dipastikan bahwa ini semua adalah ulahnya. Tanpa pikir panjang, Jopat segera mengejar Layem. Jopat terus tancap gas mengejar Layem karena perbuatannya kali ini udah gak bisa dimaafkan. Jopat terus menjaga jarak sambil melepaskan tembakan, tapi sayang Layem belum bisa dihentikan. Jopat malah mendapat hambatan karena anak buah Layem datang menyerang. Jopat gak menyerah begitu aja, terus mengejar mobil Layem hingga akhirnya Jopat mendekat ke arah Layem memintanya berhenti, tapi Layem tetap terlihat santai karena anak buahnya datang. Terjadi aksi baku tembak dan anak buah Layem menyerang dengan berbagai senjata dan amunisi yang lengkap.
Jopat merasa hidupnya akan berakhir karena telah dikepung, ditambah pelurunya habis, tapi secara mengejutkan, Mamang Ryan datang menembaki anak buah Liam. Gak butuh waktu lama dengan kemampuan yang dimiliki, Ryan dan yang lain berhasil menghabisi mereka. Ryan pun segera membawa Jopat ke tempat yang jauh lebih aman. Pada keesokan hari, Jopat, Ryan, dan yang lain berkumpul membahas apa aja rencana yang akan dilakukan oleh Liam. Ryan menduga jika Liam tahu banyak hal sampai bisa menaruh bom di mobil yang dinaiki Elizabeth, padahal itu berada di kawasan yang paling aman. Free to carry out attacks just like today all around the world anytime. Setelah banyak kejadian terjadi, Jopat menyadari ada banyak grup teroris yang dulu telah dibasmi dengan operasi Starling, tapi malah kembali diaktifkan. Akhirnya Jopat tahu tujuan Liam itu sebagai pembuktian agar operasi rahasia Starling harus kembali diaktifkan demi memberantas para teroris, karena Liam berpikir jika dunia ini akan jauh lebih aman jika unit pasukan khusus itu terus ada. Oh, ke situ ya logikanya. Sorry to interrupt. We've got a bit of a situation. Di tengah itu Jopat diberitahu bahwa ada yang membawakan paket untuknya dan sontak semua terkejut karena bisa-bisanya tempat rahasia mereka ditemukan dengan sangat mudah. Melihat paket yang diterima, Jopat tahu di mana Liam dan akan segera menemuinya. Dari sana Jopat diam-diam ditemani yang lain demi memastikan keselamatannya saat bertemu dengan Liam, karena bagaimanapun saat ini Jopat telah menjadi direktur CIA menggantikan Elizabeth. Saat bertemu, Jopat menghampiri Liam menanyakan apa yang dia inginkan. Bukannya menjawab, Liam malah membahas masa lalu, dan saat Jopat akan mengambil pistol, Liam meminta Jopat jangan melakukannya karena Liam telah menaruh sniper yang kapan aja bisa menghabisi Jopat. Jopat mulai terpancing dan udah gak sabar ingin menghajar Liam, membuat Ryan dan Marlowe mencoba mendekat. Tapi Liam melarang karena maju selangkah aja, maka Jopat akan dihabisi oleh sniper. Continue the great work that you started all those years ago. Liam meminta Jopat yang kini menjadi direktur CIA segera memutuskan agar operasi Starling diaktifkan kembali. Liam merasa dunia akan jauh lebih aman jika generasi penerusnya menjalankan operasi itu untuk membasmi para pemberontak serta teroris. Jadi gini Brad, si Liam ini sengaja bikin para teroris dan pemberontak bangkit biar dia bisa dipakai lagi sama pemerintah. Gitu, jadi kepentingan pribadi gitu. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Selain itu Liam juga meminta agar Jopat mengembalikan apa yang telah Nigel berikan. Tapi seketika Ryan berkata bahwa apa yang Liam cari ada padanya, tapi Ryan telah meninggalkannya di Dubai. Dari sana Jopat dan yang lain kembali ke markas lalu bertanya pada Ryan apa yang sebenarnya diberikan oleh Nigel. Jelas Ryan gak tahu karena dia hanya melakukan pengalihan aja, dan waktu itu Nigel hanya memberikan sebungkus rokok. Mereka pun akan mencari karena mungkin aja informasi penting itu dikirimkan melalui sinyal atau komunikasi transmisi. Pada malam hari, Marlowe mengajak Ryan pergi ke sebuah rumah rahasia tempat Marlowe melakukan cyber intelligence. Di sana Ryan gak habis pikir karena Marlowe masih menggunakan komputer jadul meskipun masih bisa dengan mudah untuk mencari data rahasia. Kemudian Marlowe menunjukkan kemampuan hacking demi mencari tahu apa yang sebenarnya Nigel curi dari Liam. Gak butuh waktu lama, Ryan bisa menemukan server mencurigakan yang berisi banyak data rahasia. Tapi karena gak bisa langsung diakses, Ryan menghubungi temannya, seorang hacker handal bernama Patrick, demi mencari tahu sumber koneksi jaringan dalam server itu. Need you to help me find the source of this network connection. Tiba-tiba Ryan menyadari jika tadi Liam mengatakan kata rahasia yang berhubungan dengan Marlowe. Seketika Ryan curiga jika Liam mungkin aja pernah masuk ke rumah itu, tapi Marlowe gak sadar. Atas hal itu bisa jadi saat ini mereka lagi dipantau. Kemudian Ryan menghubungi Jopat, memberitahu bahwa dia menemukan server dan bisa jadi berisi data penting yang telah Nigel curi dari Liam. Ryan menduga jika Liam memiliki tempat operasi yang ada di Dubai dan demi membuktikannya, Ryan harus kembali ke Dubai. Akhirnya Jopat memutuskan pulang ke Amerika, sementara Ryan dan Marlowe berusaha mengelabui Liam karena mereka akan segera pergi ke Dubai. Ryan sempat kaget karena Marlowe menjemputnya dengan motor dan tanpa pikir panjang mereka segera pergi menuju bandara.
Gak lama Ryan dan Merlo tiba di bandara private, tapi tanpa disadari niatan mereka diketahui oleh Liam. Mereka segera menuju pesawat jet pribadi agar bisa membawanya terbang dengan cepat menuju Dubai demi membongkar semua kejahatan Liam selama ini. Sebelum pergi, Merlo pamit pada Sandy akan pergi ke Dubai, tapi Sandy menolak dan secara mengejutkan Sandy berkata pada Liam karena ternyata selama ini Sandy telah berkhianat. Oh. Beberapa jam kemudian, Ryan, Merlo, dan juga Mike tiba di Dubai bertemu dengan agen intelijen Uni Emirates Arab agar mengantar mereka ke tempat rahasia Liam. Mereka dikawal dengan sangat ketat agar bisa tiba dengan cepat, dan di tengah itu, Ryan diberitahu Patrick lokasi tempat rahasia Liam. Di waktu yang sama, Jopat menulis surat penting sebagai direktur CIA. Jika suatu saat nanti terjadi sesuatu, Jopat memberikan pada asistennya dan meminta menjaga surat itu karena akan sangat menentukan bagaimana CIA ke depan. Sementara itu, Liam udah bersiap dengan para anak buahnya untuk menghentikan Ryan dan merebut kembali apa yang telah dicuri oleh Nigel. Liam gak akan tinggal diam dan akan mati-matian untuk semua ini. Di lain sisi, Ryan dan para konco akhirnya tiba di tempat rahasia Liam, lalu mereka bersiap masuk ke dalam gedung. Di saat yang sama, Liam memberitahu anak buahnya untuk bersiap karena gak lama lagi akan ada serangan. Ryan dan yang lain terus berhati-hati sambil terus berkomunikasi dengan Patrick. Gak lama mereka dikejutkan dengan kedatangan anak buah Liam hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Serangan demi serangan terus dilancarkan, membuat Mike mengambil jalan lain demi mendekat ke arah musuh. Sementara Ryan dan Merlo masih berusaha menghabisi anak buah Liam yang terus menyerang. Dikarenakan berdiri di lantai kaca, membuat Merlo panik dan hampir terjatuh. Dengan sekuat tenaga, Ryan menarik Merlo dan beruntung Merlo bisa selamat. Gak lama Mike memberitahu jika situasi udah aman, tapi Merlo sadar ada musuh yang masih mengintai dan kemudian... Setelah itu mereka mencari ke semua ruangan sambil terus menembaki anak buah Liam. Demi memudahkan pencarian, mereka menyebar, tapi tanpa disadari Liam dan pasukan telah bersiap dalam gedung untuk menghabisi Ryan. Akhirnya Ryan dan Merlo berhasil menemukan tempat rahasia Liam dan masuk ke ruangan server. Ryan segera mengkopi semua data yang ada dan diberikan pada Patrick agar diamankan, tapi usaha mereka gak berjalan mulus karena Liam dan pasukannya datang. Mereka saling melepaskan tembakan, tapi karena kalah jumlah, membuat Ryan dan Merlo mulai terpojok. Secara diam-diam, Liam melemparkan granat. Beruntung Merlo segera menyadari dan kemudian... Ledakan tersebut membuat Merlo dan Ryan mengalami luka. Lalu Ryan memastikan pada Patrick apakah semua dokumennya udah diamankan. Setelah semua dokumen berhasil diamankan, Ryan mencoba membantu Merlo dan beruntung Mike lebih dulu membantu. Kemudian mereka kembali menyerang Liam, tapi sayangnya Merlo malah terkena tembakan. Ryan mencoba menguatkan Merlo, menutup lukanya agar gak kehilangan banyak darah. Did we get her? Mau gak mau, Ryan mendekat ke arah Liam, menyerahkan diri dan memberikan kembali apa yang telah dia curi. Tanpa disadari, ternyata Ryan mendapat bantuan karena Jopat udah bersiap di helikopter dan melepaskan tembakan pada Liam. Serangan tersebut berhasil mengenai Liam, membuatnya terkapar meskipun belum tewas. Mamam tah. Liam berusaha mengambil pistol untuk menyerang Ryan, tapi Ryan sama sekali gak akan membiarkan hal itu hingga akhirnya...
Atas keberhasilan yang dilakukan, Jopat mengangkat Ryan menjadi wakil direktur CIA sesuai dengan apa yang dia tulis dalam surat penting tadi. Jopat kagum dengan dedikasi yang diberikan oleh Ryan meskipun telah memutuskan berhenti dari CIA, tetapi Ryan mampu menjalankan misi dan layak mendapatkan jabatan yang strategis. Beberapa saat kemudian, Ryan menghampiri Marlowe, memastikan kondisinya dan beruntung masih selamat. Ryan merasa lega misi ini telah selesai, meskipun pada akhirnya Jopat malah membuatnya kembali menjadi bagian dari CIA. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Jangan lupa ya, tonton full filmnya langsung, oke? Oke lah, karena saya diajak bergabung sama Jopat, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.